Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya kajian kita fikih. Alhamdulillah sudah di bab tentang jenazah, khususnya tentang kemarin ya, masalah memandikannya gitu ya, gitu. Ataupun mengkafani, mensolati juga pastinya membenamkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wa amal muhrimu, dan wa amal muhrimu, dan adapun orang yang ihram, idza kupina, itu ketika dikafani pala yustaru, maka jangan ditutupin rosuhu, kepalanya, wala wajul muhrimati, dan juga wajahnya seorang perempuan yang ihram. Jadi kan kemarin katanya bahwa di antara yang wajib bagi mayit ya adalah mengkafaninya, sampai-sampai orang yang kafir jimi juga ya kemarin ya. Tapi kalau orang yang ihramah nih, baik ihram haji maupun umroh ya, khususnya yang laki-laki, itu jangan ditutupin kepalanya sebagaimana di waktu ihram. Kan ihram nggak boleh. Saksi. Iya, saksi bahwa dia itu wafat masih ihram gitu ya. Gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang perempuan itu wajahnya yang nggak ditutup, jadi kepalanya ditutup ya. Jadi beda, yang laki-laki beda perempuan. Kalau perempuan mah kepalanya yang nggak boleh ditutup. Iya, aturan ihram kan gitu, nggak boleh ya. Iya, kalau perempuan mah kepala mah ditutup, tapi wajah jangan ditutup. Tapi kita mah insya Allah ya, kalau di Indonesia mah nggak ada lah orang yang lagi ihram. Makanya ini nggak ada yang ngalamin ya, mandiin atau ngapain seorang yang lagi ihram itu ya, wafat ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi itulah. Sekarang bagaimana kalau orang yang mati syahid nih? Wa amas syahidu, dan adapun orang yang mati syahid fala yusalla, maka tidak boleh disolati alai atasnya. Jadi kalau orang yang mati syahid mah disolatin juga nggak boleh. Iya, makanya nanti syahid ini yang mana nih ya? Syahid itu kan ada 3. Dan nantilah lebih ini di bawah ada ininya. Itu kama zakarahu, sebagaimana dikatakan oleh Musani pengarang kitab biqoli dengan perkataannya, wasnani, 2 kelompok mayit, layu salani, itu tidak boleh dipandiin, walayu sholat, dan tidak boleh disolatin alaihim atasnya. Jadi 2 kelompok mayit ini nggak boleh, nggak kudu dipandiin dan nggak kudu disolatin. Siapa aja tuh? Ahadua, salah satunya asyaidu, yaitu orang yang mati syahid bimu'rikatil musyrikina, di dalam memerangi orang-orang musyrik. Ya, jadi yang pertama nih, yang istilahnya nggak kudu dipandiin, nggak kudu disolatin lagi, itu adalah orang yang mati syahid. Tapi karena syahid itu terbagi 3 ya, ada syahid dunia akhirat, ada syahid hanya dunia, dan hanya syahid akhirat. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah syahid yang dunia akhirat.
Iya. Itulah yang memerangi, yang mati syahid dalam rangka memerangi orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik. Adapun kalau syahidnya syahid hanya dunia, syahid dunia ini sebenarnya mah hampir sama dengan orang yang mati syahid akhirat, dunia akhirat ya. Oh, itu ya. Ya mudah-mudahan itu wah kalau memang dia memerangi kebatilannya, insyaallah. Iya, bela ya. Tapi itu bisa jadi maksudnya syahid akhirat aja gitu ya. Karena terjolimi gitu Bapak. Ya terjolimi. Jadi nih makanya ya, kalau syahid dunia akhirat itu wafatnya dalam rangka, ntar lebih detail ya, memerangi orang kafir, orang musyrik. Kalau yang mati syahid dunia, yang hanya dunia ya, itu sebenarnya sama, ikut perang juga, mati juga medan perang juga. Tapi niatnya, ya bukan karena Allah gitu, bukan karena untuk menegakkan kalimatullah, bukan karena membela agama Allah, tapi bisa pengen disebut pemberani, bisa pengen mengharapkan gaji gitu ya. Ya. Adapun kalau syahid hanya akhirat banyak tuh. Jadi seperti orang umpamanya mati terjolimi ya, seperti dia umpamanya mati karena kebakaran, karena apa tenggelam dan lain sebagainya, banyak pokoknya yang namanya syahid akhirat ya. Tapi sekali lagi di sini yang enggak kudu dipandiin dan enggak kudu disolatin itu adalah syahidnya dunia akhirat. Itu yang memang dia mati dalam rangka memerangi orang-orang musyrik. Khusus yang mana nih? Wahwa yaitu man mata, orang yang mati pikitalil kupari di dalam memerangi orang-orang kafir, bisa babihi pastinya dengan sebab peperangan itu matinya ya. Sawaun sama aja, qatalahu baik yang membunuh dia yaitu kafir, orang kafir mutlakon, au muslimun atau orang muslim hotuan karena kesalahan, bahkan au ada silahuhu ya, karena kembalinya senjatanya, senjata bantuan ilai kepadanya, awasakoto ataupun ia jatuh anda batihi dari kendaraannya. Tuh, itu termasuk syahid. Jadi nih banyak di sini contoh-contoh syahid dunia akhirat. Di antaranya ya memang khususnya di dalam memerangi orang kafir ya, dan tadi niatnya karena meninggikan kalimat Allah dan membela agama. Nah itu mah ketika matinya ke waktu perang, apakah memang dianya yang dibunuh langsung orang kafir gitu ya, berhadapan gitu ya. Jadi banyak ada nih orang Islam perang orang kafir, keleh sampai terbunuh, itu salah satunya ya. Ataupun umpamanya orang muslim sendiri yang membunuhnya karena kesalahan, kirain mak dia itu orang kafir ya. Iya, dibunuh aja ternyata orang Islam padahal ya, tapi di dalam medan perang, nah itu juga masih syahid tuh, walaupun yang membunuhnya orang Islam. Terus orang Islamnya gimana tuh, kesalahan, nah dia tetap paling nanti kena itu juga di mediat gitu ya, karena membunuh kesalahan. Atau karena kembali senjata seperti gini, dia umpamanya ya melepas tombak atau panah, kemudian karena ada sesuatu kembali tuh jatah makan tuan rasanya ya. Nah itu kalau memang dia masih di medan perang itu sampai terbunuh ya, itu masih syahid dunia akhirat. Nah termasuk juga ya bahkan ya, dia matinya bukan karena senjata, bukan karena istilahnya dibunuh orang kafir atau apa, karena kesandung aja, karena jatuh dari kendaraannya. Ini begitu naik kuda ya, atau onta dulu ya, itu jatuh. Nah karena memang ajal sampai meninggal ya. Kenapa? Iya. Iya lagi perang, masih di medan perang gitu ya. Nah itu apa namanya, syahid juga dunia akhirat bahkan ya, gitu. Nah itu sekali lagi
apapun sebabnya, kalau memang masih di medan perang mah, itu masih bisa dikatakan syahid dunia akhirat. Yang tadi nggak kudu dipandiin, bahkan nggak kudu disolatin. Nah sekarang bagaimana kalau udah beres perang nih? Fa'in mata, maka kalau dia mati badang kidoil kitalis, badang kidoil kitalis setelah beres peperangan. Bijarohatin dengan sebab luka pihi pada waktu perang yuktau, yang kemudian dia dipastikan bimotihi kematiannya minha dari luka tersebut. Pagoiru syahidin, maka itu bukan syahid, maksudnya bukan syahid dunia akhirat. Jadi kalau umpamanya ini mah matinya beres peperangan, tadinya dia ikut perang juga. Iya, tapi kena bahkan ya, kena senjata, tapi enggak wafat di situ di medan perang. Begitu udah pulang sakit tuh ya, apakah sehari atau 2 hari, nah baru dia menemui ajalnya. Itu walaupun sebabnya dia luka dari peperangan, tetap yang begitu mah enggak dikatakan syahid dunia akhirat. Itu mah insya Allah syahid akhirat doang. Ya, itu kalau syahid dunia mah yang tadi ya di Medan perang juga, syahid dunia itu di Medan juga, tinggal emang di medan perang, tapi niatnya gitu ya. Jadi kalau gini maksudnya syahid akhirat gitu. Nah bahkan wakaza, dan begitu juga lau mata, kalau ada seseorang seperti khususnya tentara umpamanya ya, tapi tentara mah dibayar ya, yang wafat pikitali bugotin, pikitalil bugoti, di dalam memerangi para bugot ya, au mata atau dia mati pil kitali di dalam peperangan, tapi la bisa babil kitali, bukan karena sebab peperangan. Nah, itu sama ya, enggak termasuk syahid dunia akhirat. Berarti dia tetap kudu dipandiin, kudu disolatin, apalagi yang lain ya, yaitu orang yang mati di dalam memerangi pembangkang, pemberontak. Kan biasanya setiap negara suka ada aja tuh ya. Iya, apalagi jangankan negara yang ini ya, yang Islam itu karena ada aja. Pokoknya dia diperangi, emang pemberontak itu kan pertama diberikan ini apa peringatan ya, kalau enggak kan diperangin. Nah ternyata dia terbunuh tuh yang memerangi pemberontak itu. Nah, itu enggak termasuk syahid dunia akhirat, enggak. Terus syahid dunia juga bukan. Insya syahid akhirat aja itu ya. Itu. Dan juga apalagi yang matinya bukan karena peperangan, mau dijelas itu mah. Bukan karena di medan perang ya. Terus sekali lagi enggak termasuk syahid dunia akhirat. Berarti tetap ya masih disolatin dan masih dipandiin gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kelompok yang nggak kudu dipandiin dan nggak disolatin adalah orang yang mati syahid. Ingat syahidnya dunia akhirat. Yang kedua, wasani, yang keduanya asiktu, yaitu keguguran ya. Iya. Allazi lam yastahilla, yang mana dia tidak bersuara, alam yarfa, yakni tidak mengangkat atau suaranya sorian dengan menjerit. Jadi yang kedua nih, yang enggak mesti dipandiin dan disolatin adalah orang yang keguguran, bayi yang keguguran ya. Yang istilahnya dia begitu keluar udah meninggal gitu ya. Makanya di sini yang begitu keluar enggak terdengar suara pun gitu ya. Gitu. Jadi udah karena mau meninggal nih. Sekarang bagaimana kalau dia sempat bersuara gitu ya? Begitu bro lahir sempat bersuara. Fa ini stahala, maka kalau sempat bersuara sorihan, apalagi dengan menjerit mah gitu ya. Aubaka, ataupun memang sekedar bagaimana kalau bayau suaranya, gitu ya, gitu ya. Itulah contohnya ya, wah gitu ya. Napah
maka itu mah hukumnya kal kabiru seperti orang dewasa. Artinya berarti tetap kudu dipandiin, dikapanin, disolatin, dan ya kedua yang lain begitu ya. Iya, kalau suara itu gitu ya. Gitu. Jadi itulah. Nah, memang pengertian kalau bahasa siktun ya atau suktu, kalau bahasa kita biasanya keguguran itu apa sih? Wasiktu, yang namanya siktu atau keguguran kita selitisin dengan tidak dengan dititik isimnya ya. Al-waladu yaitu anak, al-nazilu yang lahir qabla tamamihi sebelum sempurnanya. Mahujun itu diambil minas sukuti dari lapat sukut. Jadi yang namanya keguguran mah pokoknya mah itu yang lahirnya sebelum sempurna usia. Kan biasanya usia berapa? Prematur lah. Iya, kan biasanya kalau yang normal kan 9 bulan ya. Ini umpamanya baru 6 bulan. Ya. 7 bulan. Iya, 7 bulan. Pokoknya yang jelas mah udah di atas 4 bulan gitu ya. Karena kalau di bawah 4 bulan kan itu belum jadi. Ya. Nah, itu tadi. Jadi kalau begitu keluar dia sempat bersuara ya, itu berarti sama dengan orang dewasa. Tapi kalau nggak ada sama sekali suaranya ya berarti menunjukkan dia itu udah meninggal ya. Maka yaitu mah apa namanya? Dianggap duran, jadi nggak kudu disolatin, nggak kudu dipandiin gitu aja. Nanya, ya ini anak 4 bulan gimana nih? Solatin? Oh, 4 bulan, iya benar ya, karena 4 bulan mah kan udah jelas itu belum ini sekali, suara juga kayaknya belum ada gitu ya. Nah itulah ya tentang mandiin ya mayit ya, yang merupakan kewajiban bagi yang hidup, yang walaupun wajib kifayah, tapi kalau nggak ada sama sekali bisa wajib ain. Makanya khususnya kudu tahu terlebih lagi bagi amil pastinya ya. Insya Allah nanti bagaimana nih cara mandiin nih, ini lebih intensif lagi bagi yang biasa mandiin untuk mengetahuinya ya. Jadi kalau udah berdasarkan insya Allah yakin gitu, nggak mudah terpengaruh kata ini gini, kata itu gitu ya. Gitu. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an ashabi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tarfa'u bi ilaina hajatana ila rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatin nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna rabbana sil maqasid fi dinina wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi jami'il anbiya'i alhamdulillahirabbil alamin. Saya menanya kayak ya. Anda yang mengatakan bahwa orang yang telah meninggal dunia jadi melahirkan. Iya. Jadi ibunya ya. Apa itu dikatakan mati syahid? Iya. Pertanyaan kita.